Ekspresi Wang Lin netral saat dia merasakan jiwa Dao Shenggonghu. Domain orang ini mirip dengan Ling Tianho, tetapi ada perbedaan. Namun, karena Wang Lin tidak mengerti pengalaman hidup Shenggonghu, ia tidak bisa mendapatkan gambaran lengkapnya. Berapa lama sebelum Thunder Celestial Realm dibuka? Wang Lin berbicara dengan tenang dan matanya ditutup sedikit. Shenggonghu dengan hormat berkata, 10 tahun lagi sebelum alam surga guntur terbuka. Lalu seseorang bisa menggunakan tungku guntur untuk masuk. Wang Lin merenung sedikit. Dia sangat tertarik pada alam Celestial Thunder. Ketika dia memasuki range Celestial Realm, dia tidak bisa menyerap giok langit apapun. Namun, pada saat ini, dia bisa menyerap jumlah besar. Perjalanan ke alam surga guntur ini akan memungkinkan kultivasinya mencapai penyelesaiannya. Alam surgawi rusak. Apa batasan untuk memasuki alam surgawi? Mata Wang Lin cerah saat dia menatap Shenggonghu. Shenggonghu terkejut. Setelah ragu-ragu sejenak, dia membuat beberapa spekulasi berdasarkan kata-kata Wang Lin. Mata Wang Lin tenang saat dia berkata dengan tenang, orang tua ini bukan seseorang dari sistem bintang Al-Heaven. Pikiran acak dalam pikiran Shenggonghu menghilang. Hampir pada saat Wang Lin berbicara, dia mendapat jawaban yang sama. Dalam benaknya, hanya jenis asal ini yang cocok dengan status Wang Lin. Senior, realm guntur alam Al-Heaven Star System aku tidak terlalu rusak parah. Keterbatasan kultivasi adalah ascendan tahap akhir. Namun, Thunder Celestial Palace memiliki metode untuk pembajak langkah kedua untuk masuk. Premisnya adalah bahwa mereka tidak menggunakan kekuatan melebihi tahap awal Nirvana Skriar. Wang Lin mengangguk dan kemudian bertanya beberapa detail lagi. Alam surga guntur ini mirip dengan alam surga hujan. Lagi pula, tak terhitung tahun yang lalu, alam surga hujan dan guntur sama-sama bagian dari alam surgawi kuno. Setelah mendapatkan informasi, Wang Lin dengan tenang menatap Shenggonghu dan berkata, lupakan. Kamu bisa tinggal di sini dan berkultivasi, tetapi jangan ganggu orang tua ini. Shenggonghu dengan cepat mengangguk. Dia datang ke sini dengan tujuan untuk berkultivasi, tetapi sekarang dia terluka parah dan tingkat kultivasinya telah turun. Akan sulit untuk menemukan tempat yang lebih baik hanya dalam 10 tahun. Juga, hanya menyembuhkan lukanya akan membutuhkan banyak waktu. Mungkin saja dia hanya akan berhasil pulih ketika Thunder Celestial Realm dibuka. Setelah Wang Lin membiarkannya tinggal, dia segera merasakan rasa terima kasih di hatinya. Sebenarnya, dia biasanya tidak akan merasa seperti ini, tetapi dia secara tidak sadar telah menyerah di dalam hatinya. Dia benar-benar terpesona oleh tatapan Wang Lin. Wang Lin menarik pandangannya dan tidak lagi memperhatikan Shenggonghu. Dia berbalik dan berjalan menuju kedalaman danau guntur. Pada awalnya, Shenggonghu tidak memperhatikan, tetapi segera dia menghela nafas. Ini memang seseorang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi, dan gunturnya tidak biasa. Dengan kultivasinya, ia hanya bisa mencapai 50 langkah dan tidak setengah langkah lebih jauh. Namun, tatapannya mengikuti Wang Lin dan melihat Wang Lin berjalan 100 langkah ke danau guntur sebelum duduk. Shenggonghu menarik napas dalam-dalam dan matanya dipenuhi dengan rasa hormat. Karena terluka, dia hanya dapat mengambil 10 langkah sebelum dia tidak bisa melanjutkan lebih jauh. Pada titik ini, dia dengan cepat duduk dan mulai mengolah mantra asal guntur. Binatang gunturnya juga dengan hati-hati mengambil beberapa langkah. Kepala besarnya kadang-kadang berbalik ke arah Wang Lin dan matanya akan dipenuhi dengan rasa takut. Itu adalah binatang roh, jadi nalurinya membuatnya semakin takut menatap Wang Lin. Tatapan itu telah membuat Thunder Beast hampir kehilangan akal. Rasanya seperti kembali ke asalnya. Belum pernah merasakan sesuatu seperti ini sebelumnya. Bahkan sekarang masih takut pada Wang Lin. Tepat saat hendak berbaring, raungan datang dari jauh. Thunder Beast Wang Lin perlahan-lahan berjalan mendekat, dan ketika berjalan oleh Thunder Beast Shenggonghu, Thunder Beast Wang Lin memberinya tatapan ganas. Thunder Beast Shenggonghu mundur dan tidak lagi berani mendekat. Kebanggaannya benar-benar hancur oleh tatapan Wang Lin. Kalau tidak, dengan bagaimana ia akan menumbuhkan tanduknya, ia tidak akan menghasilkan seperti ini. Thunder Beast bertanduk perak menggelengkan kepalanya dan berjalan dengan riang. Ia berjalan 10 langkah ke danau guntur dan berbaring untuk menyerap guntur. Di kejauhan, penjaga surga duduk di asteroid. Matanya berkedip dan sesekali akan melihat Shenggonghu. 100 langkah adalah batas Wang Lin, dan ini hanya karena dia telah melihat langkah ketiga, yang menyebabkan jiwanya berevolusi. Melihat guntur, dia merasa seolah-olah dia bisa melihat perubahan aneh yang mirip dengan ketika dia menggunakan potongan surgawi. Ketika dia melihat perubahan ini, Wang Lin bisa mengambil 100 langkah sebelum dia tidak bisa bergerak lebih jauh. Dia duduk dan mulai menyerap guntur ke tubuhnya. Mantra asal guntur mengekstraksi guntur dan terus-menerus memperbaiki energi asal darinya. Seiring waktu berlalu, sejumlah besar guntur berkumpul dari segala arah dan diserap ke dalam tubuhnya. Saat mantra asal guntur beroperasi, perlahan-lahan mengeluarkan energi asal dari guntur dan memelihara jiwa asalnya. Perasaan yang sangat nyaman perlahan-lahan muncul dari tubuh Wang Lin. Ketika Wang Lin mencapai Ascendan karena kristal Ascendan Tioi, jadi Wang Lin memiliki lebih banyak energi asal daripada kebanyakan kultivator.
Ini berarti bahwa jalannya sangat mulus, tetapi penggunaan chop surgawi dan pertempuran dengan Thunder Daoist menyebabkan dia mengkonsumsi terlalu banyak energi asal. Akibatnya, ia berada di ujung penurunan tingkat kultivasinya. Energi asal adalah sesuatu yang sangat sulit dipulihkan untuk kultivator langkah pertama. Jika Wang Lin tidak memiliki jiwa asal guntur, ia akan menyesal sepanjang hidupnya. Saat energi asal memasuki Wang Lin dan memelihara jiwa asalnya perlahan-lahan pulih. Proses ini sangat lambat. Tangan Wang Lin membentuk segel dan kemudian mulai gemetar. Riak besar guntur segera menyebar dan 10 kali jumlah guntur langsung dibebankan ke Wang Lin. Bahkan dia tidak bisa membantu tetapi merasa mati rasa. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan segera mulai memurnikan. Tindakan Wang Lin menyebabkan serangkaian ledakan yang membangunkan Sheng Honghu. Dia mengambil napas dalam-dalam dan membuka matanya. Namun, ketika dia melihat Wang Lin, murid-muridnya tiba-tiba menyusut. Dia layak menjadi seorang senior. Dia berani menarik begitu banyak guntur ke tubuhnya dalam 100 langkah. Jika aku berada di posisi itu, daging aku tidak akan mampu menanggungnya, dan bahkan jiwa asal aku akan rusak. Mata Sheng Honghu menyala dan dipenuhi dengan kegembiraan. Sepertinya aku harus bekerja lebih keras. Mata Sheng Honghu menyala dan kemudian dia menarik lebih banyak guntur ke tubuhnya. Tubuhnya bergetar dan segera mulai menyerapnya. Wang Lin mengaktifkan mantra asal guntur dan 10 kali lebih banyak guntur daripada sebelum memasuki tubuhnya. Di bawah peningkatan jumlah guntur, energi asal di dalam jiwa asalnya secara bertahap mulai pulih lebih cepat. Namun, itu masih jauh dari pemulihan sepenuhnya. Bagaimanapun, hanya sepotong energi asal dapat diekstraksi dari setiap untai guntur, dan setelah disempurnakan, semakin sedikit yang tersisa untuk dikonsumsi. Waktu perlahan berlalu, dan dalam sekejap mata, 2 tahun berlalu. Dalam 2 tahun, Wang Lin tetap hampir tidak bergerak, tetapi alih-alih 10 kali guntur normal, ia menyerap 20 kali guntur normal. Dia seperti sepotong logam humanoid yang dilemparkan ke danau guntur dan menarik guntur seperti orang gila. Adapun Sheng Honghu, ia bekerja lebih keras selama 2 tahun ini, dan luka-lukanya berangsur pulih. Selama 2 tahun ini, Wang Lin telah mengamati Sheng Honghu. Orang ini juga mengolah mantra asal guntur. Namun, Wang Lin hanya mampu menyerap jejak dari setiap untaian guntur, sementara Sheng Honghu mampu menyerap 10 kali lebih banyak. Ketika ia mengamati dan secara bertahap menemukan beberapa petunjuk, ini ada hubungannya dengan seberapa banyak energi asal yang dimiliki seseorang. Semakin banyak energi asal yang dimiliki, semakin banyak energi asal dapat diserap. Karakteristik inilah yang membuat perbedaan antara setiap tingkat pada langkah kedua menjadi sangat hebat. Selama 2 bertahun-tahun, Wang Lin mengukir semua yang dia lihat tentang langkah ketiga ke dalam hatinya dan sering memahaminya, jadi dia memiliki panen. Pada hari ini, dia berdiri dan berjalan menuju pusat danau guntur. Suara gertakan memenuhi area setelah setiap langkah. Perubahan itu menarik perhatian Sheng Honghu. Dia membuka matanya dan menatap Wang Lin. Tidak hanya kegembiraan di matanya yang tidak berkurang, bahkan ada secercah harapan. Wang Lin tidak memperhatikan Sheng Honghu dan melihat ke arah pusat danau guntur. Danau guntur ini terlalu besar. Meskipun telah menyusut setengah karena surga menantang manik, itu masih mengejutkan. Pada saat ini, Wang Lin hanya dianggap berada di tepi dan terlalu jauh dari pusat. Guntur di danau guntur secara alami lebih kuat semakin dekat ke pusat, yang merupakan tempat dengan konsentrasi energi asal tertinggi. Bahkan dapat dikatakan bahwa energi asal di dalam 100 helai guntur di tepi tidak bisa dibandingkan dengan energi asal di dalam 1 untai guntur di tengah. Setelah merenung sebentar, Wang Lin mengangkat kakinya dan melangkah maju. Nya hati tenang dan bahkan berisi sedikit peringatan. Namun, tidak jauh dari sana, Sheng Honghu sangat gembira ketika dia melihat Wang Lin dan berpikir, aku akhirnya bisa melihat mantra dari senior. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Aku harus menonton dengan hati-hati dan mungkin aku akan mendapatkan pencerahan. Dia sangat bersemangat, tidak kurang dari ketika dia menerobos langkah pertama dan memasuki tahap ilusoriin. Sebenarnya, kegembiraannya beberapa kali lebih kuat dari waktu itu. Selain fakta bahwa tempat ini cocok untuk menyembuhkan luka-lukanya, alasan lain yang ingin ia kembangkan di sini adalah mengikuti Wang Lin. Dia berharap mendapatkan petunjuk dari Wang Lin, atau bahkan melihat mantra dari kejauhan. Dia menunggu selama 2 tahun dan sekarang dia akhirnya mendapatkan kesempatan. Tanpa ragu-ragu, Sheng Honghu membubarkan guntur di sekitar tubuhnya. Dia menyaksikan setiap gerakan Wang Lin, siap untuk dengan kuat mengingat segala sesuatu yang dia saksikan. Bahkan binatang gila lapis baja mengangkat kepalanya dan memandang Wang Lin di kejauhan. Matanya dipenuhi dengan kekaguman, dan bahkan ada secercah harapan. Hanya Thunder Beast bertanduk perak yang menggulingkan matanya dan bahkan tidak melihat. Itu mengantuk berbaring di sana dan menyerap guntur. Hanya dengan lebih dalam menyerap guntur aku bisa mempercepatnya. Jika aku tetap di tepi, meskipun aku menyerap 10 kali guntur dan efeknya terlihat sama, pada kenyataannya ada perbedaan besar. Wang Lin diam-diam merenung saat dia berjalan menuju pusat danau guntur. Langkah ini menyebabkan riak ketika mendarat di danau guntur. Itu menarik gerendel petir yang tak terhitung jumlahnya.
Pikiran Wang Lin terfokus dan matanya memancarkan kilat. Jiwa asalnya seperti hatinya saat ini. Meskipun tidak berdebar, itu menggemuruh yang memenuhi tubuhnya. Tubuhnya terbuat dari guntur, jadi guntur mengisi tubuhnya tanpa perlawanan karena jiwa asal ini melepaskan lebih banyak. Guntur bergerak di seluruh tubuhnya dan menciptakan serangkaian ledakan. Guntur ini bergema di dalam tubuhnya. Wang Lin bergerak maju dan mengambil langkah lain. Badai petir segera muncul di dalam danau guntur, menarik guntur dalam jumlah besar. Petir jatuh dan membuatnya tampak seperti penjara guntur nyata yang mencegah semua kehidupan bergerak maju. Ada kekuatan guntur yang kuat di dalam guntur ini. Dibandingkan dengan ini, kekuatan guntur di dalam jiwa asal Wang Lin seperti membandingkan kunang-kunang dengan bulan yang cerah. Tempat ini sangat aneh. Kekuatan guntur di sini terlalu menakjubkan. Kaki Wang Lin mendarat, menyebabkan serangkaian ledakan keras yang bergema di seberang danau guntur. Dia tidak berhenti dan terus bergerak maju 10 langkah. Setiap langkah yang diambilnya memicu ledakan keras bahkan lebih ganas daripada guntur. Seolah seluruh dunia gemetar. Secara khusus, kecepatan Wang Lin sangat cepat, jadi dia mengambil 10 langkah hampir secara instan. Gemuruh-gemuruh bergema melintasi ruang. Kejutan ini memicu gelombang kejut guntur yang besar. Pada saat ini, sepertinya dunia dipenuhi dengan kilat, dan itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Wang Lin tidak bisa mengambil satu langkah lagi. Lokasinya saat ini masih di tepi danau guntur, tetapi jiwa asalnya tidak tahan lagi. Rasanya seperti jika dia mengambil satu langkah lagi, jiwa asalnya akan terluka. Jiwa asal aku telah melahap setengah dari naga guntur kuno dan tubuh aku terbuat dari guntur. Seluruh keberadaan aku hampir tidak berbeda dengan guntur sungguhan, tetapi meskipun demikian, aku harus berhenti di sini. Guntur ini di sini terlalu kuat. Wang Lin merasa enggan di dalam hatinya dan mulai merenung. Tidak jauh, Sheng Hong mengerutkan kening dan matanya mengungkapkan sedikit kekecewaan. Rasa hormat di matanya mereda ketika dia melihat Wang Lin dan berpikir, ini tidak benar. Dengan kultivasi senior, mengapa dia berhenti di sana? Mungkinkah? Matanya berbinar. Bahkan Thunder Beast di sampingnya memperhatikan dengan cermat, dan ketakutan di matanya sedikit menghilang. Thunder Beast bertanduk perak tidak bergerak dan terus berkultivasi seolah-olah sudah mengetahui hasil ini. Saat Wang Lin berdiri di sana lebih lama, kekecewaan Sheng Honghu menjadi lebih kuat dan dia menghela nafas. Dia ingin melihat mantra kuat dari orang yang dijanjikannya, tetapi sayangnya, dia tidak melihat apa-apa. Kontras yang kuat ini menyebabkan rasa hormat yang kuat yang dia miliki untuk Wang Lin sangat mereda. Hati daunnya yang padam juga perlahan pulih. Meskipun 100 langkah adalah celah yang tidak dapat diseberangi untukku saat ini, setelah kultivasiku menerobos ke tahap Nirvana Skriar, aku pasti akan dapat mencapai hanya 100 langkah. Namun, sebagai senior, bagaimana mungkin dia sekuat ini? Ekspresi Sheng Honghu berubah suram dan dia mulai mengamati dengan seksama. Wang Lin memandangi danau guntur di depannya. Pada saat ini, seolah-olah dia telah melupakan segalanya. Segala sesuatu di sekitarnya menghilang, dan seolah-olah danau guntur adalah satu-satunya yang tersisa. Sama seperti ketika dia berada di luar gerbang dan melihat ke celah, ke surga menentang ruang manik. Sama seperti saat itu, dia bahkan lupa tentang tubuhnya sendiri dan hanya melihat danau guntur yang tak ada habisnya. Setelah waktu yang tidak diketahui, setelah melupakan waktu, melupakan segalanya, tubuh Wang Lin bergerak. Dia dengan santai berjalan ke depan. Langkah ini sangat kasual, tetapi tampaknya jatuh tepat pada saat yang tepat. Sekawanan petir muncul tepat di bawah kakinya. Sepertinya dia telah menginjak petir itu. Rasa hormat yang semakin berkurang dari Sheng Honghu dan ekspresi suramnya mengejutkan. Dia tampaknya telah mendapatkan pencerahan tetapi tidak bisa memahaminya. Thunder Beast lapis baja juga terkejut. Mata binatang itu menyipit saat melihat Wang Lin. Wang Lin tidak memiliki ekspresi, tetap netral. Matanya kosong saat dia mengambil langkah lain. Sama seperti terakhir kali, saat kakinya mendarat, ada sambaran petir untuk dia injak. Tak lama setelah itu, Wang Lin mengambil langkah lain. Dari awal untuk mengakhiri, dia sangat santai, seolah-olah dia tidak berjalan menuju danau guntur tetapi ke halaman belakang rumahnya sendiri. Dengan setiap langkah yang diambilnya, akan ada sambaran guntur di bawah kakinya. Mata Sheng Honghu terbuka dengan ganas. Matanya dipenuhi dengan kaget dan dia menghirup udara dingin. Penghormatan yang hilang menunjukkan tanda-tanda kembali dan kekecewaan segera menghilang. Saat dia menatap Wang Lin, kaget di matanya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Di matanya, suatu saat mungkin kebetulan, bahkan 2 atau 3 kali masih bisa dianggap kebetulan atau beruntung. Namun, sambaran petir akan muncul untuk mendukung setiap langkah yang diambil Wang Lin. Ini bukan lagi sesuatu yang bisa dijelaskan dengan kata, kecelakaan, dan keberuntungan. Di matanya, ini adalah sesuatu yang sangat mustahil. Ini benar-benar di luar imajinasinya. Pada saat ini, di matanya, Wang Lin telah menjadi penguasa semua guntur di dunia. Perilaku aneh danau guntur jelas menyambut Wang Lin. Menyambut, ya, itu menyambutnya. Tercengang di mata Sheng Honghu menjadi lebih kuat dan mengisi tubuhnya. Pada saat ini, rasa kegembiraan mengamuk di sekujur tubuhnya seperti badai.
Dia telah menunggu selama 2 tahun untuk melihat mantra seperti ini. Binatang gila lapis baja di sampingnya tiba-tiba bangkit kepalanya. Perasaan kagum muncul sekali lagi di dalam Thunder Beast ini. Pemahaman Thunder Beast untuk Guntur jauh di atas tuannya. Dalam pandangannya, Danau Guntur tidak menyambut Wang Lin, itu adalah bahwa setiap langkah Wang Lin mendarat di vena Danau Guntur. Tidak jauh, binatang Guntur bertanduk perak yang tidak pernah menoleh dan sepertinya tidak mau bahkan melihat Wang Lin tiba-tiba berdiri. Mata besarnya dipenuhi dengan kengerian yang belum pernah terlihat saat menatap langsung ke Wang Lin. Di mata Wang Lin, apa yang dilihatnya bukan lagi Danau Guntur tetapi sinar cahaya yang akan muncul dan menghilang. Setiap kali kakinya mendarat, dia akan selalu mendarat di cahaya yang bersinar. Dia tampaknya telah memperoleh pencerahan di hatinya, seolah-olah ini adalah metode yang paling benar. Dia mengambil langkah demi langkah dan sepertinya telah melupakan segalanya. Tubuh Sheng Honghu bergetar dan dia tidak berani berkedip. Dia tidak ingin ketinggalan momen apapun yang terjadi. Dia bahkan tidak bisa mempercayai semua yang terjadi sebelum dia. Wang Lin bergerak lebih cepat dan lebih cepat sampai dia hanya meninggalkan Afteri Magine, tetapi sambaran petir itu akan selalu muncul di bawah kakinya setiap kali. Pada akhirnya, tubuh Wang Lin mengeluarkan kilat terang guntur dan kemudian badai ganas muncul di sekelilingnya. Dia seperti sebuah kapal penyendiri yang dengan tenang dan mantap melayang di antara ombak guntur yang mengamuk. Terlalu menakutkan. Ini benar-benar mantra guntur. Ini guntur yang nyata. Rasa hormat di mata Sheng Honghu meningkat sekali lagi dan jantungnya mulai berdebar seolah-olah akan meledak keluar dari dadanya. Rasa hormatnya beberapa kali lebih kuat daripada 2 bertahun-tahun lalu. Hormatnya untuk Wang Lin mencapai ketinggian baru sehingga bisa dianggap kepercayaan buta. Petir guntur di sebelahnya bergetar hebat, dan kekaguman yang dirasakannya bahkan lebih kuat. Perasaannya terhadap guntur jauh lebih mendalam daripada Sheng Honghu. Berpikir bahwa Wang Lin adalah asal mula guntur, dan kekaguman dari kedalaman jiwanya membuatnya sepenuhnya menyerah. Pada saat ini, jika Wang Lin memintanya untuk menyerang Sheng Honghu, itu akan mematuhi tanpa ragu-ragu. Wang Lin perak Thunder Beast bertanduk bahkan lebih terkejut. Rasanya tidak percaya saat menatap Wang Lin. Tubuhnya bergetar dari ingatan dalam warisannya. Pada saat ini, Wang Lin berhenti dan pemandangan aneh di hadapannya menghilang. Keadaan ini datang tanpa jejak dan menghilang tanpa jejak. Pada saat tubuhnya berhenti, Wang Lin terbangun. Matanya penuh dengan kebingungan, dan butuh waktu lama baginya untuk secara bertahap pulih. Ini menyebabkan pemahamannya tentang guntur menjadi lebih mendalam. Dia tahu bahwa semua yang dilihatnya terkait dengan pemahaman yang dimilikinya menuju langkah ketiga. Meskipun ini tidak meningkatkan kekuatan ofensifnya, itu jauh lebih penting daripada mantra atau harta benda langit. Itu seperti semut yang telah melihat dunia manusia dan melihat kota-kota yang luar biasa. Setelah melihat pemandangan luar biasa itu dan kembali ke guanya, semut akan melihat kesamaan antara kedua dunia. Wang Lin saat ini merasa seperti ini. Ketika dia bangun, dia mendapati dirinya berada di bagian dalam Danau Guntur. Meskipun ini masih jauh dari pusat, jarak tidak bisa lagi dijelaskan dalam langkah-langkah. Guntur di sekitar sini jauh lebih padat daripada guntur di tepi. Semua guntur di sini mengandung sejumlah besar energi asal. Wang Lin duduk dan menyerap satu untai. Untaian guntur ini masuk ke tubuhnya dan segera membuatnya gemetar seolah-olah kekuatan yang kuat baru saja menyetrumnya. Seluruh tubuhnya terasa mati rasa dan bahkan jiwa asalnya mulai melambat seolah berada di dalam air. Sheng Hu menarik pandangannya. Hormatnya untuk Wang Lin telah mencapai puncaknya. Dia telah mendapatkan beberapa bentuk pencerahan sebelumnya, jadi dia sangat bersemangat. Saat dia hendak duduk dan berkultivasi pada pencerahan ini, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Matanya menjadi dingin dan dia menatap bidang asteroid yang jauh. Singkatnya, sinar cahaya ungu melayang. Ada pedang kayu di dalam cahaya ini, dan seseorang berdiri di atas pedang kayu. Tempat ini sungguh hidup. Suara mengejek perlahan-lahan tiba. Ini adalah pedang kayu ungu yang mengeluarkan aura dingin dan sengit. Pedang itu juga memancarkan cahaya ungu dan meninggalkan jejak ungu. Cahaya ungu berhenti di luar Danau Guntur. Di atas pedang berdiri seorang pria berusia sekitar 30 tahun. Wajahnya putih tanpa rambut wajah dan dia sedikit tampan. Namun, matanya yang Phoenix mengungkapkan perasaan aneh dan feminin. Dia mengenakan jubah emas ungu yang sepertinya mengalir dengan angin yang tak terlihat. Tatapannya melewati Sheng Honghu dan mendarat di Wang Lin. Apa yang dilihat orang itu menyebabkan murid-muridnya menyusut dalam jumlah yang tak terlihat dan semua pori-pori di tubuhnya segera terbuka. Di saat orang ini muncul, ekspresi Sheng Honghu menjadi suram. Thunder Beast di sampingnya berdiri dan menggeram, matanya dipenuhi dengan tatapan bermusuhan. Adapun Thunder Beast bertanduk perak, itu menarik pandangannya dari Wang Lin dan melirik pria feminin itu. Matanya dipenuhi dengan rasa jijik saat dia berbohong di sana dan mulai bermain dengan guntur di sekitarnya. Untaian guntur itu sangat taat di bawah kendalinya. Mereka bergerak di sekitar tubuhnya seperti tangan kecil yang menggaruk gatal. Tidak jauh dari asteroid, penjaga surga hanya duduk di sana dan bahkan tidak melihat. Jika orang ini mengancam pemiliknya, ia akan segera menyerang meskipun harus mengorbankan dirinya sendiri.
Ini karena jejak yang tersisa di jiwanya. Namun, jika tidak ada ancaman bagi tuannya, maka orang di depannya dapat membantai 100.000 orang dan itu tidak akan bergerak 1 inci pun. Sheng Honghu berkata, San Kong Lie. Dia juga melihat binatang guntur bertanduk perak di tepi danau guntur dan boneka. Kecurigaannya semakin dalam. Dia berpikir, dia pasti memiliki harta terpendam. Tidak mungkin baginya untuk menyembunyikan level kultivasinya. Kenapa ada 2 Thunder Beast di sini? Mungkinkah orang ini juga menjadi pembawa pesan dari Thunder Celestial Temple? Bagaimanapun, berada di dalam lingkaran dalam danau guntur adalah prospek yang menakutkan. Bahkan dengan kultivasi korporeal yang puncaknya, mustahil baginya untuk memasuki lingkaran dalam. Ini adalah keluarga Sheng Honghu, Sheng Honghu. Aku tidak mengenali kamu sebelumnya. Tingkat kultivasi kamu telah turun banyak. Pria feminin memfokuskan pikirannya dan menatap Sheng Honghu. Sheng Honghu dengan dingin mendengus di kepalanya, tetapi ekspresinya tetap sama. Namun, matanya agak suram saat dia dengan tenang berkata, tempat ini bukan untukmu. Mengapa kamu belum pergi? Meskipun ia terluka dan kultivasinya belum pulih, dengan Wang Lin di sini, ia masih akan berani berbicara seperti ini bahkan jika penguasa kuil surgawi guntur secara pribadi datang. San Kong Lie mengerutkan kening dan tanpa sadar menatap Wang Lin. Perlahan dia berkata, kata-kata besar apa? Apakah tempat ini milik keluarga Sheng Hong kamu? Kamu tidak akan mengizinkan orang luar datang hanya karena kamu membawa seorang junior ke sini untuk berkultivasi? Sheng Honghu mencibir tetapi tidak menjelaskan. Dia dengan dingin berkata, jika kamu tidak pergi dalam 3 napas, maka kamu mungkin juga tidak pergi. Dia benar-benar tidak menyukai pria berbakat ini dari keluarga San. Jika bukan karena kekuatan mereka sangat dekat, keduanya pasti sudah saling serang. Jika San Kong Lie ini tidak tahu berterima kasih dan mengganggu kultivasi seniornya, dia akan menyerang meskipun kultivasinya rusak. Selama senior memandang San Kong Lie dengan tatapan itu akan cukup untuk menyebabkan San Kong Lie runtuh. Lagi pula, orang ini bukan pembawa pesan dari Thunder Celestial Temple. Meskipun membunuhnya akan merepotkan, selama senior ada di sini, itu akan menjadi masalah kecil. Mata San Kong Lie menyipit dan kemudian dia segera mundur. Dia adalah orang yang berhati-hati, dan saat dia mundur, matanya tertuju pada Wang Lin yang berada di kedalaman danau guntur. Kecurigaan di hatinya menjadi semakin kuat. Mengapa Sheng Honghu berbicara seperti ini? Luka-lukanya dapat dengan mudah dilihat melalui mata yang cerdas. Mungkinkah dia menggertak? Jika dia tidak menggertak, maka dia pasti punya alasan. Mungkinkah ini junior? San Kong Lie memikirkan banyak hal sekaligus. 3 napas telah berlalu. Sheng Honghu menyeringai dan berdiri. Thunder segera mengisi tubuhnya dan mengeluarkan suara bermunculan. Dia menyerbu keluar dan binatang guntur mengeluarkan raungan saat itu mengikuti erat di belakang. Namun, perbedaannya adalah ketika melangkah keluar, secara tidak sadar melihat Wang Lin. Matanya dipenuhi dengan kekaguman dan tanpa keraguan. Tatapan si gila binatang menyebabkan pikiran San Kong Lie bergetar. Meskipun Sheng Honghu adalah orang yang licik, Thunder Beast sangat berbeda. Informasi yang diungkapkan oleh mata Thunder Beast tidak dapat dipikirkan terlalu dalam. Jawaban yang diungkapkan oleh tatapannya itu mengguncang pikiran San Kong Lie. Karena kepribadiannya yang berhati-hati, dia segera mundur tanpa ragu-ragu dan berteriak, Sheng Honghu, aku orang yang perhatian. Jika kamu dan aku bertempur di sini, pasti akan mengganggu kultivasi junior kamu. Jika kamu ingin bertempur, mari kita pergi dari sini dan bertempur di luar bidang asteroid. Ada penekanan pada kata junior. Tatapan Sheng Honghu menjadi dingin saat dia melangkah keluar dari danau guntur dan mencibir. Kenapa harus melalui banyak masalah? Di sini akan baik-baik saja. Semakin Sheng Honghu seperti ini, semakin banyak keraguan yang dirasakan San Kong Lie. Dia lebih suka mundur daripada menyerang. Sudah jelas bahwa Sheng Honghu sedang berusaha memaksanya untuk menyerang. Memikirkan tatapan petir guntur, sebuah gagasan aneh muncul dalam pikiran San Kong Lie. Matanya menyala, tangannya membentuk segel, dan seberkas guntur ungu muncul di telapak tangannya. Pedang kayu ungu di bawahnya melepaskan energi pedang yang kuat. Kedua kekuatan bergabung untuk membentuk tekanan yang kuat. Tekanan kuat ini mengandung energi asal. Itu hanya mantra pertama, tapi dia sudah menggunakan mantra asal. Jelas bahwa San Kong Lie sangat berhati-hati terhadap pertempuran ini. Pertempuran itu sangat singkat untuk memulai. Sheng Honghu mengambil langkah dan tangannya menunjuk ke langit seolah-olah dia akan memanggil petir pembalasan ilahi. Petir guntur di sebelahnya meraung dan mengumpulkan petir yang tak terhitung jumlahnya menuju tubuhnya. Keduanya menciptakan adegan yang sangat mengejutkan. Namun, pada saat ini, Wang Lin perlahan membuka matanya dan dengan tenang berkata, Sheng Honghu, aku tidak akan membantumu dalam pertempuran ini. Biarkan itu menjadi ujian kamu untuk berjanji di bawah aku. Jika kamu kalah, maka aku akan mengembalikan jiwa dao kamu kepada kamu. Ekspresi Wang Lin netral, tapi dia diam-diam tertekan. Dia tidak memiliki peluang melawan Sheng Honghu atau San Kong Lie ini. Begitu Sheng Honghu gagal, dia akan berada dalam situasi yang buruk. Dia awalnya ingin menemukan tempat yang tenang untuk berkultivasi, tetapi dia tampaknya tidak dapat mencapai ini.
Setelah Han Konglie yang bermasalah ini muncul, Wang Lin dengan cepat memikirkan hal ini dan mengucapkan kata-kata itu. Tubuh Shen Gonghu bergetar dan niat bertempur di matanya mencapai batas. Dia menatap Zhan Kongling tetapi dengan hormat menjawab Wang Lin. Dewa bisa tenang, Shen Gonghu tidak akan dikalahkan. Shen Gonghu menarik napas dalam-dalam saat dia menyentuh tasnya yang memegang dan mengeluarkan sebotol pil. Ekspresi Zhan Konglie berubah sangat. Saat Wang Lin mengucapkan kata-kata itu, dia melihat penghormatan tersembunyi di dalam mata Shen Gonghu. Ketika dia melihat sikap seperti itu, dia mengira matanya menjadi buruk. Juga, tubuh Thunder Beast bergetar ketika orang itu berbicara, sepertinya itu ketakutan. Secara khusus, orang itu berbicara tentang berjanji. Informasi ini menyebabkan pikiran Zhan Konglie bergetar hebat. Jika ini hanya membuatnya ragu, maka tanggapan Shen Gonghu mengejutkan Zhan Konglie. Itu sudah cukup untuk membuat setiap rambut di tubuhnya berdiri. Dewa. Kata ini bukanlah sesuatu yang mudah diucapkan dalam sistem bintang Al-Heaven. Ini terutama benar bagi para kultivator langkah kedua seperti mereka. Hanya setelah berjanji pada keberadaan yang kuat seseorang akan memanggil yang lain, Dewa. Zhan Konglie tidak curiga Shen Gonghu berpura-pura, karena tidak ada yang sepadan dengan ini. Shen Gonghu sangat sombong dan tipe orang yang lebih suka mati daripada mempermalukan dirinya sendiri. Terlebih lagi, bahkan jika mereka berdua bertarung, akan sangat sulit bagi keduanya untuk mati, paling-paling mereka terluka parah. Bahkan Zhan Konglie sendiri tidak akan dengan mudah memanggil seseorang, Dewa, hanya untuk menghindari pertempuran yang bahkan tidak akan menentukan hidup dan mati. Setelah menggabungkan ini dengan spekulasi sebelumnya, gagasan aneh itu datang ke dalam dirinya. Pikirkan sekali lagi. Matanya dipenuhi teror seolah-olah dia masih tidak percaya. Mungkinkah orang ini tidak mengandalkan harta ajaib untuk memasuki bagian dalam Danau Guntur tetapi telah menyembunyikan kultivasinya? Jika tidak, bagaimana dia bisa membuat janji Shen Gonghu yang sombong dan memanggilnya, Tuan? Zhan Konglie menghirup udara dingin dan dengan cepat mundur sekali lagi. Pikirannya dengan cepat berubah dan dia segera berkata, Saudara Shen Gong tidak boleh impulsif. Mata Shen Gonghu menjadi dingin dan dia menghancurkan botol pil di tangannya. Hanya ada satu pil merah di dalamnya, dan dia menelannya. Auranya menjadi kasar dan tirani segera setelah melakukannya. Zhan Konglie, bertempurlah dengan aku. Dengan raungan, tangan kanan Shen Gonghu menunjuk ke langit. Energi asal di dalam tubuhnya mengalir keluar dan dalam sekejap baut guntur seperti naga turun dari kekosongan. Langkah ini memengaruhi Danau Guntur. Untayan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul ke arah Shen Gonghu. Ketika Wang Lin melihat mantra asal Shen Gonghu, matanya mengungkapkan cahaya aneh. Mantra ini sangat kuat. Itu melibatkan penggunaan energi asal sendiri untuk memanggil guntur surgawi. Ini bukan lebih lemah dari mantra tungku asal. Meskipun itu tidak sehebat mantra tungku asal, itu bahkan lebih kuat. Ekspresi Zhan Konglie berubah dan dia mundur sekali lagi. Pada saat yang sama, kakinya bergerak dan pedang kayu itu terbang. Dia menunjuk ke pedang kayu itu dan menembak. Pedang kayu itu ditutupi dengan cahaya ungu dan membawa gemuruh keras. Mata Shen Gonghu penuh dengan niat pertempuran. Dia ingin menunjukkan semua kekuatannya dalam pertempuran ini karena senior sedang menonton. Shen Gonghu meraung. Tangannya sedikit bergetar saat dia terluka. Meskipun dia telah sedikit pulih dan mendapat bantuan pil Thunder Celestial Temple untuk menekan cedera, memungkinkannya untuk mencapai puncaknya sejenak, itu masih tidak cukup untuk menggunakan mantra ini. Dia mengepalkan giginya dan tangan kanannya tiba-tiba jatuh. Petir penghormatan ilahi yang muncul tiba-tiba turun dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Ekspresi Zhan Konglie berubah suram. Tangannya dengan cepat membentuk segel dan dia meludahkan vitalitas tubuhnya yang mendarat di pedang kayu. Pedang kayu mengeluarkan raungan sebelum memancarkan energi pedang yang kuat dan menembak langsung ke petir penghormatan ilahi. Ketika keduanya bertabrakan, ledakan mengejutkan menyebar di seluruh area. Petir runtuh dan pedang kayu mundur. Energi asal yang tersisa mencapai batas dan sejumlah besar asteroid runtuh. Tubuh Zhan Konglie bergetar dan dia mundur beberapa langkah. Ekspresinya pucat saat dia dengan muram menatap Shen Gonghu. Dia marah, dan sekarang matanya juga dipenuhi dengan niat pertempuran. Shen Gonghu juga mundur sampai dia mundur ke Danau Guntur. Darah keluar dari sudut mulutnya. Dia memandang Zhan Konglie dan tersenyum. Aku menemukan wajah feminimu tidak enak dipandang. Aku tidak berharap kamu benar-benar memiliki keterampilan. Mata Wang Lin menyala. Dia telah mengamati pertempuran tadi dengan sangat hati-hati dan telah memperoleh pencerahan. Dia tidak akan bisa menahan serangan dari salah satu dari dua mantra asal korporeal yang ini. Namun, dia melihat beberapa masalah, mantra asal Shen Gonghu sepertinya tidak sempurna. Kekuatan petir pembalasan ilahi seharusnya lebih kuat. Wang Lin, setelah semua, melihat dunia langkah ketiga, dan sebelum ia melangkah ke lingkaran dalam, ia samar-samar melihat hukum guntur. Jadi itu bukan kejutan baginya untuk melihat masalah dalam mantra Shen Gonghu. Fenomena semacam ini kadang-kadang terjadi di dunia seni bela diri dunia fana. Seseorang yang tidak mengenal seni bela diri tetapi telah membaca teknik dan manual rahasia yang tak terhitung jumlahnya sering dapat menunjukkan masalah ketika mereka melihat gerakan sebagai penonton.
Meskipun orang itu dapat melihat melalui teknik dan memberikan petunjuk, orang itu tidak dapat menggunakannya secara pribadi. Wang Lin saat ini dalam keadaan ini. Matanya berbinar dan dia berkata, Shengonhu, mantra asalmu mengandung kekuatan guntur, tetapi bukan jiwa guntur. Meskipun hati dao kamu menyatu dengan itu tidak cukup. Imanmu tidak memiliki kekuatan guntur. Shengonhu kaget. Ini bukan pertama kalinya dia mendengar kata-kata itu. Tuan dari kuil surgawi guntur dan tetua keluarganya juga mengatakan ini. Namun, mendengarnya dari Wang Lin membuatnya gugup, dan dia dengan hormat berkata, tolong beri aku bimbingan, Tuhanku. Tidak hanya Shengonhu, tapi San Konglie yang jauh juga terkejut. Dia menjadi semakin cenderung pada spekulasi absurd yang dia miliki. Dia memiliki masalah yang sama dengan Shengonhu. Tetua keluarga San juga mengatakan ini, dan itu adalah sesuatu yang harus mereka pahami sendiri. Ini adalah sesuatu yang bahkan para tetua tidak benar-benar mengerti dan masih menemukan, jadi bagaimana mereka bisa mengajar junior mereka jika mereka tidak tahu apa yang benar atau salah. Jika mereka benar, itu akan baik-baik saja, tetapi bagaimana jika mereka salah? Bagaimanapun, tidak ada yang tahu apakah jalan mereka benar atau salah dibandingkan dengan jalan yang benar. Ini karena orang tahu jalan ke langkah ketiga. Namun, Wang Lin berbeda. Dia telah melihat langkah ketiga, jadi dia tahu arah kemajuan. Yang lain takut untuk mengatakan apapun, karena meskipun mereka melakukannya, mereka tidak yakin apakah itu benar. Namun, Wang Lin berbeda. Dia tahu bahwa apa yang dia katakan sudah benar. Adegan saat ini sangat aneh. Baik Shengonhu dan San Konglie sama-sama memiliki pertempuran sengit yang diisi dengan niat pertempuran paling mengerikan, tetapi pada saat berikutnya, keduanya menyerah berjuang. Sebaliknya, mereka fokus pada Wang Lin. Pandangan mereka berbeda. Shengonhu dipenuhi dengan penghormatan buta, sementara San Konglie dipenuhi dengan keraguan. Wang Lin tidak terus berbicara. Hal semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan dengan jelas. Sementara bingung, jika orang mengerti, mereka akan mengerti. Kalau tidak, mereka membutuhkan kesempatan, atau mereka tidak akan pernah mengerti. Sambil merenung, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan dengan santai menjepit udara. Seuntai guntur mendarat di telapak tangannya. Di mata Shengonhu dan San Konglie, kekuatannya tidak kuat. Namun, apa yang terjadi selanjutnya menyebabkan keduanya terkesiap. Mata Wang Lin melepaskan cahaya aneh saat dia menatap untaian guntur dan melambaikan tangan kanannya. Untaian guntur menghilang, dan yang tersisa adalah cahaya yang berkedip-kedip. Itu tidak bisa bertahan lama dan runtuh setelah beberapa saat. Wang Lin menutup matanya untuk menyembunyikan kelelahan di dalamnya. Jika bukan karena kenyataan bahwa situasi saat ini terlalu berbahaya, dia tidak akan repot-repot memasang tindakan ini. Saat Wang Lin memejamkan matanya, dia perlahan berkata, apakah kamu mengerti? Asal. Kembali ke asal, mata Shengonhu bersinar terang dan tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Dia memberi Wang Lin busur yang dalam tanpa ragu-ragu. Hormatnya untuk Wang Lin meningkat hampir sampai ke titik pemujaan. Dia tiba-tiba tercerahkan seolah-olah selembar kertas disobek. Pada saat ini, Shengonhu tercerahkan. Dia tiba-tiba berbalik ke arah San Konglie dengan mata berbinar dan berkata, mari kita bertarung lagi. Saat ini, kulit kepala San Konglie mati rasa dan spekulasi Wang Lin mencapai puncaknya. Dia tidak lagi meragukan gagasan absurd di benaknya. Dia mengambil beberapa langkah ke belakang dan kemudian membungkuk ke arah Wang Lin dan dengan hormat berkata, junior ini adalah San Konglie. Aku tidak tahu senior berkultivasi di sini. Aku menyinggung kamu sebelumnya, dan aku berharap senior dapat memaafkan aku. Junior akan segera pergi. Dia memandang iri pada Shengonhu. Dia sudah mengerti mengapa seseorang yang sombong seperti Shengonhu akan berjanji pada yang lain. Suara San Konglie mengandung nada masam saat dia menggenggam tangannya dan berkata, selamat, Brother Shengong. Shengonhu tidak berbicara dan dengan dingin menatap San Konglie. San Konglie tidak keberatan dan tertawa. Brother Shengong, aku telah menerima buku panggilan dari kuil surga Guntur. Di masa depan, kamu dan aku akan menjadi pembawa pesan dari kuil surgawi Guntur. Dia sekali lagi membungkuk ke arah Wang Lin sebelum berbalik dan pergi. Shengonhu tidak menghentikannya, tetapi matanya berbalik sangat dingin. Wang Lin dengan tenang bertanya, apa itu buku panggilan? Shengonhu dengan cepat berbalik dan dengan penuh hormat berkata, buku panggilan adalah tanda komunikasi dari Thunder Celestial Quill. Setiap kandidat untuk menjadi pembawa pesan dari Thunder Celestial Temple akan menerima buku panggilan. 3 bulan sebelum Thunder Celestial Realm dibuka, Thunder Celestial Hall akan mengatur kembali utusan mereka. Jika ada utusan yang hilang, para kandidat akan bersaing satu sama lain untuk mendapatkan posisi tersebut. Dengan kultivasi San Konglie, jika tidak ada kecelakaan, aku khawatir dia akan menang kali ini. Wang Lin sedikit mengangguk. Dia tidak lagi berbicara dan terus menyerap guntur dan mengubahnya menjadi energi asal. Mata Shengonhu menunjukkan kegembiraan. Dia telah memperoleh beberapa pencerahan sebelumnya, dan sekarang dia segera duduk di danau guntur untuk berkultivasi. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap mata, 8 tahun berlalu. Menambahkan 2 tahun dari sebelumnya, 10 tahun berlalu dalam sekejap.
Energi asal di dalam Wang Lin secara bertahap stabil saat ia menyerap energi asal menggunakan mantra asal guntur. Jiwa asalnya sekarang penuh dan tidak bisa menyerap lagi. Wang Lin tahu bahwa itu karena level kultivasinya tidak cukup tinggi. Hanya setelah memasuki langkah kedua dia bisa terus menyerap energi asal. Saat ini hal yang paling penting adalah menerobos kultivasinya sendiri. Dia berdiri dan melihat guntur di sekitarnya. Kontak 10 tahun membuatnya lebih memahami guntur. Seolah-olah dia bisa melihat asal-usul guntur, meskipun agak buram. Tubuhnya bergerak dan Wang Lin meninggalkan bagian dalam danau guntur. Dia berjalan menuju tepi. Sheng Honghu dikirim oleh Wang Lin 3 tahun lalu. Meskipun orang ini menghormatinya, Wang Lin tidak merasa nyaman. Sebelum Sheng Honghu pergi, dia meninggalkan pesan giok. Thunder Beast bertanduk perak datang. Wang Lin duduk di Thunder Beast dan itu berubah menjadi sinar petir saat terbang menjauh dari tempat ini. Penjaga surga sekali lagi kembali ke bayangan Wang Lin. Karena menyerap guntur di danau guntur selama 10 tahun, kecepatan Thunder Beast telah meningkat. Itu bergegas keluar dari bidang asteroid dan menghilang di antara bintang-bintang. Wang Lin sudah tahu perubahan yang ditentang oleh manik-manik yang menantang surga. Tidak hanya 3 jiwa di dalam tidak terpengaruh, mereka tampak lebih cerah dari sebelumnya. Aku harus pergi ke alam surga guntur yang terbuka dalam 20 tahun. Namun, saat ini aku perlu menemukan tempat tersembunyi untuk meningkatkan tingkat kultivasi aku. Juga, karena perubahan di surga yang menentang manik, itu tidak lagi membutuhkan kekuatan dari 5 elemen. Jadi apa yang dibutuhkan sekarang? Wang Lin mulai merenung di belakang Thunder Beast. Manik yang menentang surga terbagi antara Yin dan Yang. Keduanya tidak menyatu, yang membingungkan Wang Lin. Matahari dan bulan, Yin dan Yang. Saat Wang Lin merenung, binatang guntur terbang melalui ruang yang dipenuhi bintang. Setelah waktu yang tidak diketahui, Wang Lin menampar tasnya dan sebuah batu giok muncul di tangannya. Ini adalah sesuatu yang ditinggalkan Sheng Honghu. Itu adalah peta bintang terperinci dari domain selatan Al-Heaven Star System. Ada perkenalan yang mendetail di dalam, jadi Wang Lin tidak akan tersesat selama dia memiliki ini. Tempat di depannya dianggap sebagai hutan belantara wilayah selatan. Sebagian besar planet di sini sepi tanpa sesuatu yang istimewa tentang mereka. Kultivator yang kuat jarang datang ke sini. Namun, ada manusia yang hidup di planet-planet ini bersama dengan beberapa keluarga kultivasi tingkat rendah. Dalam 20 tahun, aku perlu mempersiapkan diri untuk perjalanan ke alam surga guntur. Juga, beberapa mantra aku perlu beberapa penyesuaian. Banyak mantra aku tidak sesuai dengan langkah ketiga yang aku lihat. Jika aku terus menggunakannya, jalan yang aku lewati akan salah. Secara khusus, roh kesal yang dibutuhkan untuk sungai bawahanku perlu dikumpulkan dengan cepat. Juga, sudah saatnya aku memiliki planet kultivasi sendiri di sistem bintang Al-Heaven. Saat Wang Lin merenungkan, matanya menyala. Di depannya adalah planet yang sia-sia. Itu dipenuhi dengan vitalitas, jadi itu berarti ada banyak manusia yang tinggal di sana. Alasan dia memilih tempat ini adalah karena sangat mirip dengan planet Suzaku. Dia agak rindu. Wang Lin melompat dari Thunder Beast. Setelah dia melakukannya, itu mengeluarkan tangisan yang menyedihkan dan tanpa daya berubah menjadi kereta perang sebelum memasuki tas Wang Lin. Baru saja dia hendak menuju planet ini, ekspresi Wang Lin tiba-tiba berubah. Di dalam tasnya, fluktuasi kuat datang dari dalam pedang surgawi. Fluktuasi ini berisi aura yang kuat dan niat pedang kuno. Maksud pedang sialan, kakek musuh akhirnya menaklukkan kamu. Untuk selanjutnya, aku adalah roh pedang sejati. Aku sangat badas. Sangat buruk. Ekspresi Wang Lin aneh ketika dia melihat tasnya yang dipegang. Tas itu juga memancarkan niat pedang yang kuat bersama dengan aura sombong yang akan mengisi daya. Sedikit Linzi, kamu masih tidak membiarkan tuan musuh keluar. HMPH, izinkan aku memberitahu kamu bahwa aku sekarang merasa jengkel. Suara sombong Su Liguo datang dari tas. Kantung memegang bergetar hebat seolah-olah kekuatan dari zaman kuno akan segera keluar. Tepat pada saat kekuatan ini mencapai puncak, mata Wang Lin tampak tenang saat ia dengan kejam menabrak kantung pegangan. Suara sombong Su Liguo segera melemah. Bahkan niat pedang yang padat ditekan dan tidak dapat menyebar. Oh, Little Lin, jika kamu masih tidak mengerti situasinya, tuan ini tidak menyalahkan kamu. Tuan ini bukan Su Liguo kecil aku sebelumnya. Tuan ini telah mewarisi niat pedang kuno. Sebelum dia selesai berbicara, tangan Wang Lin membentuk segel dan menunjuk ke tas. Kali ini suara Su Liguo tiba-tiba berhenti. Wang Lin mengerutkan kening dan dengan tenang berkata, bising. Tubuhnya langsung menuju planet yang terbuang di depannya. Dari jauh, planet ini tertutupi warna biru. Tampaknya lautan menempati sebagian besar permukaannya. Vitalitas yang berasal darinya sangat kuat, jelas ada banyak manusia yang tinggal di sana. Kecepatan Wang Lin sangat cepat, dia seperti meteor saat dia menyerbu planet ini. Karena dia bergerak terlalu cepat, sebuah kerucut elips muncul di sekitarnya. Dia menembus ruang saat dia bergegas ke planet ini. Atmosfer planet ini tipis dan Wang Lin langsung menerobosnya. Ketika dia tiba di langit di atas planet ini dan melihat ke bawah, dia mengungkapkan sedikit kebingungan. Tempat ini terlalu mirip dengan planet Suzaku.
Itu bukan kesamaan dalam penampilan tetapi perasaan dan aura. Akal ilahi Wang Lin menyebar dan memindai planet ini. Ada kultivator di sini, tetapi kultivator paling kuat hanya pada tahap Naschen Soul. Bahkan tidak ada satupun kultivator formasi jiwa. Dia merenung sebentar. Dia memutuskan untuk tidak mencari tempat rahasia tetapi memilih gunung tertinggi di planet ini. Begitu dia menemukan gunung itu, dia langsung terbang ke sana. Puncak Feng Yun adalah puncak tertinggi di planet Qingling. Meskipun energi spiritual di sini tipis, ia memiliki pemandangan yang spektakuler. Seseorang dapat dengan mudah melihat ujung dunia dari puncaknya. Itu juga tertutup kabut, membuatnya tampak seperti gunung celestial. Ada banyak keluarga kultivasi di planet Qingling. Jumlah mereka setara dengan jumlah negara fana di planet berpenduduk padat ini. Hampir setiap negara fana memiliki setidaknya 1 atau 2 keluarga kultivasi. Fenomena aneh ini ada hubungannya dengan fakta bahwa planet ini tidak memiliki energi spiritual yang cukup dan tidak memiliki kultivator formasi jiwa. Puncak Heng Yun ini milik keluarga Zhang, yang memiliki kultivator jiwa paling baru lahir. Biasanya, kultivator Naschen Soul dalam keluarga Zhang, yang umurnya. Pada hari ini, anggota keluarga Zhang yang telah terjebak pada tahap Naschen Soul yang terpanjang, kepala keluarga, Zhang Xinhai, berjalan keluar dari gunung dengan tubuh yang dipenuhi aura kematian. Setiap kultivator yang hidupnya hampir berakhir akan melewati siklus ini. Mereka akan duduk di puncak-puncak Heng Yun dan menatap langit ketika kehidupan mereka perlahan-lahan habis. Dia bisa merasakan bahwa tubuhnya perlahan melemah. Langkahnya lambat dan sulit saat dia berjalan menuju puncak. Di puncak-puncak Heng Yun ada platform batu yang besar. Tepat ketika Zhang Xinhai mencapai puncaknya, matanya langsung menyipit. Dia memandang orang di peron dengan tatapannya yang berlumpur. Ini adalah pemuda yang mengenakan pakaian putih dan rambut hitamnya mengalir tertiup angin. Pakaiannya juga tertiup angin dan membuat suara mengepak. Di mata Zhang Xinhai, seolah-olah orang ini tidak ada. Dia tidak bisa mendeteksi siapapun di sana dengan akal ilahi, namun dia dapat dengan jelas melihat orang itu dengan matanya. Kontras yang kuat ini membuatnya sehingga dia tidak bisa membantu tetapi mengambil beberapa langkah mundur. Ada sedikit keterkejutan dalam ekspresi tenangnya. Pemuda berambut hitam itu tidak berbalik. Dia melihat matahari terbenam di atas cakrawala dan dengan tenang berkata, tempat ini tidak buruk. Kalimat sederhana ini tidak memiliki kekuatan di dalamnya, tetapi ketika mendarat di telinga Zhang Xinhai, tiba-tiba mengisi kelemahannya. Tubuh dengan semangat. Itu juga menekan identitasnya sebagai kepala keluarga Zhang yang kuat. Dia secara tidak sadar menundukkan kepalanya dan matanya dipenuhi teror. Ini adalah efek dari aura, ini adalah sesuatu yang dia ketahui. Ketika dia bertemu bahkan dengan Kaisar Fana, mereka akan menundukkan kepala karena auranya sendiri. Pada saat ini terjadi padanya. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa dia seperti makhluk fana bagi pemuda ini. Sayangnya, gunung seperti itu digunakan oleh kalian sebagai kuburan. Pemuda berambut hitam itu menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangan kanannya. Gunung itu segera bergetar dan aura kematian yang telah berkumpul di sini selama bertahun-tahun lenyap tanpa jejak. Seluruh gunung tampaknya mendapatkan kehidupan baru, seperti ketika seseorang yang memiliki penyakit jangka panjang tiba-tiba pulih. Gunung itu segera pulih dan tampak dipenuhi dengan kehidupan. Zhang Xinhai terkejut ketika dia menatap pemandangan di depannya dan baru pulih setelah beberapa saat. Wajahnya dipenuhi kegembiraan. Tanpa ragu-ragu, dia berlutut di tanah dan dengan hormat berkata, Junior Zhang Xinhai menyapa senior. Jika senior menyukai puncak Heng Yun ini, maka junior akan segera menghadiahkannya untuk kamu. Puncak Heng Yun. Pemuda berambut hitam ini adalah Wang Lin. Dia berbalik, menatap Zhang Xinhai, dan perlahan berkata, umurmu. Zhang Xinhai mengeluarkan senyum pahit dan dengan hormat berkata, senior salah paham padaku. Junior mengerti kehendak langit dan tidak mencari bantuan. Untuk dapat bertemu dengan seorang kultivator yang kuat seperti senior sebelum meninggalkan junior tanpa penyesalan. Belum lagi gunung ini, aku bahkan akan memberi hadiah senior untuk planet ini, Qingling, jika senior menginginkannya. Wang Lin berbalik dan tangan kanannya mengirim sinar energi spiritual ke tempat antara alis Zhang Xinhai. Dia dengan lembut berkata, aku tidak bisa mengubah hidup kamu, tetapi membakar energi spiritual kamu sendiri untuk memperpanjang hidup kamu hingga 10 tahun adalah sesuatu yang bisa aku lakukan. Ketika ia mengirim sinar energi spiritual itu, Wang Lin menghela nafas. Mantra ini adalah sesuatu yang hampir tidak bisa dia gunakan setelah melihat langkah ketiga. Jika dia tahu tentang ini sebelumnya, maka Limuan tidak akan berlindung di dalam surga menantang manik. Ketika mantra itu mendarat di antara alis Zhang Xinhai, tubuhnya bergetar dan dia segera merasakan vitalitas datang dari spiritual energi di tubuhnya. Wajahnya menjadi merah saat dia menarik napas panjang. Dia memandang Wang Lin dan dengan hormat berkata, terima kasih, senior. Jika senior memiliki perintah, junior akan melakukan yang terbaik untuk melaksanakannya. Seseorang yang menjadi kepala keluarga Zhang tidak bodoh. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan melakukan ini dengan sia-sia. Ketika dia mendengar Wang Lin mengatakan bahwa gunung ini baik, dia langsung menghadiahkan gunung itu tanpa ragu-ragu.
Bagi seseorang dengan jenis kultivasi Wang Lin untuk mengatakan itu sudah sangat berbelas kasih. Mereka yang memiliki temperamen buruk hanya akan menempatinya secara langsung. Jika mereka menjadi tidak bahagia, akan terlalu mudah bagi mereka untuk membantai beberapa keluarga kultivasi kecil seperti mereka. Zhang Xinhai menduga bahwa orang ini bukan dari planet Qingling dan harus datang dari luar. Untuk dapat melangkah keluar angkasa berarti bahwa orang ini setidaknya pada tahap transformasi jiwa atau lebih tinggi. Wang Lin dengan tenang menatap Zhang Xinhai dan dengan tenang berkata, "Aku akan memberimu waktu 10 tahun untuk mengumpulkan sebanyak mungkin kebencian dari dunia fana mungkin. Lebih banyak lebih baik. Jika aku senang dengan hasil kamu, maka selama planet ini memiliki aku, keluarga sang kamu tidak akan pernah padam. Pergi sekarang." Wang Lin melambaikan lengan bajunya yang besar. Zhang Xinhai hanya merasakan embusan angin. Di depannya hanya kabut tebal dan angin memenuhi telinganya. Ketika dia mendapatkan kembali penglihatannya, dia sudah berada di kaki gunung. Adegan sebelumnya terasa seperti mimpi baginya. Dia menyentuh titik di antara alisnya, merasakan vitalitas lebat di tubuhnya, dan mengambil napas dalam-dalam. Matanya dipenuhi kegembiraan saat dia membungkuk ke arah gunung dan cepat-cepat pergi. "Aku harus melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan permintaan senior." Zhang Xinhai berubah menjadi sinar cahaya saat dia menerjang ke rumah keluarga Zhang. Setelah mengirim pergi Zhang Xinhai, Wang Lin merenung sedikit sebelum mengeluarkan bendera 1 miliar jiwa-jiwa. Dia dengan lembut menikam bendera setinggi 30 kaki ke gunung. Bendera dibuka oleh angin dan fragmen jiwa terbang keluar, mengelilingi seluruh puncak. 3 jiwa utama keluar dan mengelilingi darah itu. Seluruh gunung segera ditutupi oleh kabut hitam tebal. Wang Lin melambaikan tangan kanannya ke belakang dan kekuatan yang kuat melesat ke arah gunung. Terdengar suara ledakan ketika sebuah gua besar muncul di gunung. Pintu gua berada di puncak gunung, dikelilingi oleh bebatuan. Itu terlihat sangat agung. Jari tangan Wang menunjukkan dan mantra surgawi melesat keluar dan tercetak di pintu. Kehadiran mantra surgawi menciptakan tekanan yang kuat. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin duduk dan akal ilahinya menyebar ke seluruh planet Qingling sekali lagi. Kali ini dia tidak mencari, dia mengirim pesan. "Mulai hari ini dan seterusnya, ini adalah planet kultivasi aku. Daerah 5.000 km di sekitar puncak Hengyun adalah zona terlarang. Penyeberang apapun tidak akan ditunjukkan belas kasihan." Perasaan ilahi Wang Lin seperti guntur saat bergema di seluruh planet. Suaranya masuk ke telinga setiap kultivator, menyebabkan ekspresi mereka berubah sangat. Namun, tidak satu pun dari mereka yang berani melawan. Mantra yang bisa menyebar ke seluruh planet mengejutkan hati mereka dan juga membuat mereka merasa itu adalah sesuatu yang tak terbayangkan. Mulai hari ini, planet Qingling memiliki pemilik, dan pemilik itu adalah Wang Lin. Wang Lin adalah puncak keberadaan di planet Qingling. Dia seperti leluhur darah, yang memiliki hak untuk mengendalikan hidup dan mati di planet darah. Dan juga seperti identitas tertinggi Allseer di planet Tianyun.